Gak bisa puas dengan yang ada. Selama kita belum bisa puas dengan yang ada, maka hidup kita akan banyak problem, banyak masalah. Karena masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Tidak terasa Ramadan sudah betul-betul berada di ambang pintu. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ciri-ciri orang yang tidak akan disentuh api neraka, salah satu ciri-ciri orang yang tidak akan disentuh api neraka, mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya, yang selamat tidak disentuh api neraka, adalah punya rasa senang dengan tibanya bulan suci Ramadan. Jadi semakin dekat Ramadannya, semakin senang hatinya. Semakin kangen, semakin senang. Itu ciri-ciri orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, dan umat Islam dimanapun berada. Ramadannya mendekat, kok justru ngomong, aduh puasa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ramadannya mendekat, langsung perutnya juga ikut kerjasama. Yuk kita sakit lagi. Bukan berjuang agar perutnya sehat, agar kuat, tapi cari alasan gimana caranya tidak berpuasa. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Ramadan mendekat, mewujudkan rasa senang itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, senangnya itu dibagi. Maka karyawannya pun sudah diniatkan, nanti kalau Ramadan kalian libur semua ya, tapi gaji berjalan. Masya Allah. Itu namanya orang senang sama datangnya bulan suci Ramadan. Sanggup enggak seperti itu? Mikir kan ya. Jadi judulnya tunjangan Ramadan, Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Masya Allah. Bukan nunggu datangnya hari raya, senang datangnya Ramadan. Udah beli sarung 10 kodi. Bagi-bagikan sarungnya kepada teman-temannya dan sahabatnya. Buat tarawih ya. Buat tarawih. Senang ya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mumpung masih ada berapa hari, saya pengen ngajak Anda semua dan diri saya menjadi orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita wujudkan senang kita itu dengan cara masing-masing yang menyenangkan. Menyenangkan. Terserah nanti jenengan mau ngedum apa, terserah. Bagi kepada tetangganya, bagi kepada saudaranya, bagi pada sahabatnya, ya. Bisanya ngedum kopiah, belikan kopiah yang bagus-bagus, walaupun cuma 3 kopiah. Tapi niatkan ini rasa senang saya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Syukur-syukur yang kaya kemudian buka daftar, tahu enggak kalau di pajaknya motor itu kan ada pemutihan untuk yang berapa tahun enggak kebayar gitu ya. Kalau mau bulan ini ada pemutihan, pernah dengar begitu kan? Nah, saya pengen dengar orang-orang yang kaya, yang lomo, yang dermawan, pemutihan Ramadan. Masya Allah. Buat daftar orang-orang yang utang gak bayar-bayar, lunas bro. Nah, itu seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya Bib ngomong gampang, Bib praktek susah. Praktek gak susah, ambil dulu yang angkanya kecil-kecil kan ya lumayan toh ya. Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nanti kita akan terbiasa amal soleh, terbiasa berbuat baik. Sampai nanti akhirnya gak nunggu Ramadan, tiap hari bisa senang dengan amal soleh. Senang dengan amal soleh itu tiap hari, tiap saat. Jadi melek moto, kata orang Solo ya, melek moto. Buka mata, bangun tidur, itu langsung pengennya amal soleh. Enggak seperti kita, bangun tidur, waduh sholat subuh.
Waduh, sholat subuh. Kok ya sudah adzan toh ya? Udah sholatnya nanti saja. Nanti saja. Tidurnya lagi enak. Sudah melek ini, udah buka mata. Ya ini kita nggak nuduh orang lain. Kita masih belum bisa menjadikan buka mata itu senang, bahagia karena apa? Aku diberi kehidupan, aku bisa amal macam-macam hari ini yang baik-baik, yang soleh-soleh. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah rasa farah, bahagia saya, senang saya dalam taat kepadamu. Nah kalau udah bisa begitu, maka kita menjadi orang yang betul-betul menyenangkan dunia akhirah untuk diri kita maupun orang lain. Karena itu mari kita sambut dan song-song bulan suci Ramadan dengan sukacita dan jangan membuat duka cita. Ya, kepada diri dan kepada orang lain. Alhamdulillah. Malam hari ini saya akan membacakan beberapa petuah yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang masalah ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Karena Muhammad bin Wasi' rahmatullah alaih yukhriju khubzan yabisan faballahu bil ma' wa ya'kuluhu bil milh wa yaqul. Dahulu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau itu tiap hari makannya roti kering. Bukan roti Alibaba ya. Roti Alibaba enak. Ini roti kering, ya roti kering, bukan roti yang di majelis ini kan rotinya enak tuh ya. Ngomong orang enak awas. Udah gratis dibuatnya enak gitu ya, masih ngomong ini kurang itu, masya Allah. Yon ngomong sing model kayak ngono kuwi. Tapi enggak di sini, entah di bagian planet mana, bukan di planet bumi. Nah, ini rotinya keras. Sehingga biar rotinya itu jadi empuk, jadi bisa dimakan, dikunyah, kalau bahasanya Habib Novel Al-Idrus, Mas Novel ini, Pak Novel, dicelup kopi gitu kan ya, dicelup teh. Tapi Sayyidina Muhammad bin Wasi' rahimahullah itu karena saking zuhudnya, sederhananya, yang dibuat nyelup itu air. Yang dibuat nyelup itu air. Faballahu. Dibasahi, dicelup air, kemudian dimakan sambil dikasih garam. Roti garam banyu, rasanya apa? Ya, roti sama air sama garam. Rasanya apa kira-kira? Ya dicoba nanti di rumah. Cari dulu roti yang atos, dikasih garam, terus dicelup air, terus dimakan. Apa kata Sayyidina Muhammad bin Wasi' rahimahullah? Man radhiya minad dunya bihadza lam yahtad ila ahadin. Siapa itu kalau hidup di dunia dapat begini saja udah senang hatinya, enggak bakal butuh pada siapapun. Nah, gampang ya cara urip ya. Betul enggak? Lah gandeng kita ini dikasih telo ya pengen pisang goreng. Dikasih pisang goreng ya minta pizza. Dikasih pizza ya minta roti keju, dikasih roti keju minta durian, dikasih durian minta mangga, dikasih mangga minta apa lagi? Semacam-macam, minta, enggak pernah puas. Banyak protes, makanya ya terlampau banyak butuh pada orang lain. Nah karena kita ini terlampau bergantung pada banyak orang, ya hidupnya itu susah. Kenapa? Karena enggak ada orang yang bisa menyenangkan kita seperti kita sendiri. Contoh-contoh. Siapa di sini yang bisa garukkan gatelnya orang lain dengan pas? Misal punggung saya gatel. Saya suruh sama Mas Hamdani misalnya. Mas Hamdani, tolong ini digaruk. Garuk itu bahasa Indonesianya apa? Dikukur. Kukur itu kan bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesia digaruk juga. Ya udah digarukkan, dikukurkan punggung saya. Ya, dengan jari jemari ini. Gatelnya di sini.
Sungguh-sungguh nih Mas Hamdan nih, pasang itu 5 jarinya, taruh di punggung saya, garuk. Saya bilang kurang ke atas, beliau ya bingung, wes munggah kok. Sudah nih Beb, sudah ke atas lagi, naik ke atas, bukan situ, miduk gitu ya. Sampai mungkin setengah jam gak ketemu yang pas. Batin ngunu kok gak iso gitu ya. Gitu aja kok gak bisa. Mahakal dhahrakum mithlu dhufrik. Jadi gak ada yang bisa garuk, ngukur gegermu ini, punggungmu, seperti jari jemarimu sendiri. Ini pepatah bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Enggak ada yang bisa garuk ini, punggungmu seperti jari jemarimu sendiri. Enggak ada yang bisa menyenangkan kamu ya seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ini masih butuh sama orang lain, mesti senangnya enggak bisa pas. Contoh, pengen pergi jam 7 pagi. Pengen mengharap udara segar, bergantung sama yang punya motor, namanya Fulan. Nah Fulan disuruh datang jam 7, datangnya jam 12. Kira-kira bisa seneng enggak? Ya keluar tapi kan kepanasan, niatnya itu mau mesti udara segar, panasnya seger, kena panas jam 12 kan panas algosongu. Akhirnya ngopo. Kalau begini buat apa kita keluar? Bergantung sama orang lain. Kenapa bergantung sama orang lain? Gak bisa puas dengan yang ada. Gak bisa puas dengan yang ada. Selama kita belum bisa puas dengan yang ada, maka hidup kita akan banyak problem, banyak masalah. Karena masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Tapi kalau bisa puas dengan yang dikasih Allah Ta'ala, maka kalau ada orang yang bantu senangnya luar biasa. Ada tambahan nikmat. Begini aja sudah enak kok, roti dicelup ya kasih garam udah enak. Kok datang telo goreng wah lebih enak. Datang pisang goreng, alhamdulillah. Sampai di sini paham? Jelas? Pertanyaannya, kamu sudah bisa ridho dengan handphone yang kamu miliki belum? Ojo jawabannya, lah nani ya iki ya Beb. Adanya ini bukan ridho ini, adanya ini tapi ngerusuloh, handphone kok kayak ngene, HP kok seperti ini, bukan begitu. Tapi yang dimaksud ridho dengan dimiliki, alhamdulillah handphoneku bagus banget. Sampai Mas Edwin yang lihat orang tersebut bilang handphonenya bagus banget, Mas Edwin yang batin, genai waras apa ora? Ini orang kira-kira jalan enggak ini akalnya ini? Wong handphonenya jelek seperti itu kok dibilang bagus. Nanya, bagusnya di mana? Bagusnya itu daripada enggak punya handphone. Saya senang, saya punya handphone. Mas Edwin bilang sama Hamdani, itu yang satu tuh handphonenya begitu seneng. No handphonemu mbok kekno luwih seneng. Masya Allah, Mas Hamdani nyaut, iya dia seneng, aku sing senep. Ya canda ya, bercanda. Belikan handphone, kasihkan handphone yang serinya lebih bagus, 1 digit di atasnya itu. Alhamdulillah, senengnya luar biasa, nambah seneng. Makanya orang udah bisa ridho dengan apa yang dimiliki dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia itu dapat tambahan nikmat, senangnya luar biasa. Tapi kalau enggak bisa ridho dengan apa yang dimiliki, walaupun dikasih nikmat demi nikmat, enggak akan bisa merasakan nikmat. Kenapa? Nah, kurang terus, enggak pas terus. Ya, karena itu almarhum ayah saya itu mengatakan seneng no atimu, karena enggak ada orang yang bisa menyenangkan dirimu seperti dirimu sendiri. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ulama dan orang-orang soleh.